Nah, seperti ini teman-teman yang banyak beredar di TikTok, yang mana daftar pinjol ilegal yang informasinya 7 hari setelah kalian galbay dia akan ada DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update buat yang mau ke konsultan pinjol. Mungkin kalian bisa dengarkan kisah ini sebagai referensi buat kalian. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu sedang bermasalah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya update dulu ya buat yang masih ngirim-ngirimin saya mempertanyakan, Mbak bener nggak ada pemutihan data, Mbak bener nggak ada pemutihan data. Banyak sekali videonya beredar Mbak di TikTok, di Instagram, di Thread, semuanya menginformasikan beneran di bulan Desember ini karena akhir tahun bakal ada yang namanya hapus data online. Nah, seperti ini lagi videonya teman-teman ya. Kabar gembira, OJK terbitkan program hapus data online. Konsultasikan segera pinjol Anda. Dan video anggota DPR dan juga OJK yang sedang rapat. Ini jelas semuanya hoax. Jadi video apapun yang bentuknya dengan kata-kata konsultasikan pinjol Anda, sudah jelas ini adalah joki yang nyamar. Hati-hati ya. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, yang model seperti ini sampai 2026, 2027. Kalau kalian masih percaya pasti akan terus ada. Tapi kalau kalian sudah tidak menangkapinya lagi, sudah mulai mengatakan ini bullshit, sudah mengatakan ini hoax, pasti dia nggak akan lagi buat yang seperti ini. Dia akan buat iklan-iklan lain lagi yang akan menjerat kalian lagi. Dan saya sampaikan tidak ada informasi mengenai pemutihan data apapun, itu informasinya itu tidak ada ya, hoax semuanya. Jadi jangan pernah percaya dan jangan pernah kasih ruang untuk yang model seperti ini. Jangan kasih FYP, biar bagi teman-teman yang sedang pusing ataupun bagi teman-teman yang terjerat tidak akan baca-baca ataupun terjerat ke orang-orang dalam komplotan iklan-iklan seperti ini. Mudah-mudahan kalian semua selamat ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang bagikan informasi tentang DC-DC yang ada di wilayah Surabaya, di daerahnya yang kebetulan sedang dia galbaikan. Nah, ini buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Timur, mudah-mudahan kalian terbantu dengan informasi ini. Walaupun saya katakan tidak sepenuhnya benar, tapi dari informasi ini bisa menguatkan kalian dan kalian bisa tahu posisi kalian masih aman atau tidak. Nah, saya bagikan dulu ya informasi dari teman-teman di lapangan yang sudah mengalaminya, bahwa desk kolektor ini apa saja yang ada di lokasi Surabaya Utara. Aku laku aman hanya by chat dan email. Ini jangan dikategorikan aman ya, karena memang ada desk lapangannya ya. Aku laku dana tunai juga aman, kreditnya juga aman, hanya WA dan email. Tapi emang saya katakan kreditku ini aman ya. Terus lagi UKU aman juga, pinjam yuk aman, pinjam gampang ini juga aman. Terus kemudian Monas, nah ini aman. Nah, ini semuanya benar ya untuk wilayah Surabaya Utara. Lanjut lagi, Kredivo tidak aman, betul. Kredivo di mana-mana ada. Tunaiku tidak aman, ini betul. Tetapi DC lapangnya tidak ada. Watas Julo Finplus ini aman informasinya ya, tetapi untuk teror masih ada teman-teman ya. Traveloka tidak aman, ya benar, karena DC lapangannya sudah mulai ada di wilayah Surabaya. Lanjut lagi ada OVO Ucard, ini aman. DBS KTA aman. Shopee pinjaman aman. Shopee Paylater aman. Nah, informasinya ini benar. Tapi kalau untuk DBS, jaga-jaga teman-teman ya, karena DBS ini mulai ada DC lapangan ya, karena ini adalah kartu kredit digital, tetapi DBS ini juga punya perbankannya ya. Lanjut lagi ada Easy Cash aman, ini benar. Bantu Saku aman. Adapun di aman, Indosako aman. Cairin ada modal. Nah, Cairin ada modal, saya katakan untuk saat ini belum aman teman-teman ya. Walaupun untuk daerah Surabaya sudah mulai ada DC lapangan dari pihak ketiga ya. Jadi mungkin kalau dia belum datangin, tapi sebagian orang sudah ada didatangin. Jadi kalau seandainya kalian mau galbay, nggak apa-apa, karena bisa dilihat dari kategori kakak ini, dia aja sudah lama galbay belum tentu didatangin DC. Apalagi kalian yang misalnya baru-baru galbay itu juga belum tentu didatangin DC, karena pihak ketiga itu biasanya dia ngejar yang lama dulu, baru yang baru pun tergantung kalian gampang diintimidasi atau tidak
gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ambil positifnya buat kalian yang masih galbay di wilayah Jawa Timur, karena ya ada 3 wilayah yang paling gencar sekali datangin DC, yaitu yang pertama Jakarta, Jawa Timur, dan yang terakhir itu adalah Bandung. Yang sebenarnya itu adalah Bandung di posisi kedua, tapi sekarang makin meningginya pengguna dan makin meningginya orang yang galbay, akhirnya Jawa Timur mulai naik di posisi kedua. Nah buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut dengan kondisi seperti ini. Semakin kalian takut, semakin kalian diintimidasi. Itu saja kuncinya dari DC ya. Semakin kalian menunjukkan ketakutan kalian, semakin DC bersenang-senang. Karena ingat, yang WA, DM, email semua itu berbeda dengan DC yang datang ke tempat kalian. Paling DC yang datang ke tempat kalian suruh bayar kak, bayar, tolong dibayar, tolong bantu kita secepatnya, kalau enggak minggu depan saya datang lagi, kalau enggak nanti saya datang lagi. Itu aja, seperti itu kata-katanya, tidak jauh berbeda gitu ya. Dan balik lagi teman-teman, jadi ada seorang teman lagi nih yang curhat ke kita ya. Buat kalian semuanya, ini menjelang akhir tahun nih, sudah tinggal beberapa minggu lagi, pasti akan banyak sekali konsultan-konsultan yang akan menawarkan jasa mereka. Dan juga ada beberapa konsultan-konsultan yang memang menempatkan diri mereka bahwa mereka bisa berbicara dengan orang OJK, bisa berbicara dengan pinjol, bisa ini itu, yang mana mereka akhirnya banyak sekali di belakang layarnya yang menjerat kalian dan akhirnya kalian tertipu beberapa kali. Nah di sini saya bagikan informasi, ada seorang teman yang mengatakan, Mbak benar ya pinjol ilegal itu sudah mulai ada DC lapangannya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, kalau kalian tidak mau didatangin sama DC, ayo konsultasikan dengan saya, nanti saya akan bisa jadi penengah buat kalian dan saya akan bisa menjadi penjembatan kalian dengan OJK. Nah seperti ini teman-teman yang banyak beredar di TikTok, yang mana daftar pinjol ilegal yang informasinya 7 hari setelah kalian galbay dia akan ada DC lapangan. Nah ini salah kaprah sekali teman-teman ya. Mulai dari kopi susu, uang Indo, dana digital, kredit kancil, sampai juga dengan uang kami, itu semua adalah pinjol ilegal. Ingat, pinjol ilegal tidak akan pernah ada DC lapangan. Jadi kalian tidak perlu konsultasi, ini itu hanya untuk menutupi ketakutan kalian ketika tahu DC dari pinjol ilegal itu ada. Sampai detik ini saya informasikan, pinjol ilegal tidak akan pernah berani memunculkan dirinya ke permukaan, baik kantornya ataupun DC-nya. Itu ya. Ada lagi yang coba pakai konsultan pinjol yang banyak beredar, baik itu di Instagram, kemudian di TikTok ataupun di Thread, itu banyak sekali. Dan ada yang coba untuk mereviewnya. Kemarin aku cobain kontak teman aku kak, kebetulan suaminya konsultan pinjol. Aku tanya, pengen tahu konsepnya gimana kan, soalnya mereka punya kantor. Setelah tanya-tanya, sistemnya kita nanti bayar 20% dari total hutang. Kalau galbaynya udah lama bisa lebih dari 20%. Kalau belum jatuh tempo gratis, malah nanti bisa dapat uang katanya. Terus katanya nanti kita dikasih surat sakti sama mereka. Jadi kalau ada FC yang datang ke rumah tinggal tunjukin surat sakti itu saja. Yang ini saya sampaikan 100% hoax. Tidak ada surat sakti yang bisa ditunjukkan ke DC untuk mengusir DC, baik itu dari kantor hukum atau dari apapun. Karena DC itu bekerja dari pihak ketiga, yang mana mereka dapat surat jalan yang memang ditugaskan dari pinjol untuk menagih kita. Apalagi kalau sudah pakai fee 20% di awal, untuk yang galbaynya lama 20% lagi, dan yang belum galbay bisa dapat uang. Ini jelas pasti alurnya gaya lubang tutup lubang di pinjol ilegal. Sampai ada yang DM seperti ini. Nah ini bisa menjadi referensi kalian bagi kalian yang kepikiran untuk menggunakan jasa konsultan. Malam kan mau cerita, awal dulu mau ngelunasin pinjol 30 juta karena panik udah jatuh tempo semua. Akhirnya ketemu akun yang namanya saya sensor ya. Sekarang icon berubah dan namanya menjadi saya sensor juga. Kalau agan lihat bukti chat yang di pin itu saya gan. Dulu udah pernah saya minta tag doang, tapi tetap aja ditaruh. Agan bisa lihat nanti foto yang asli yang ada di DP chat itu foto saya. Problemnya ternyata beberapa APK ilegal dan semi ilegal datang ke rumah. Akhirnya jadi galap tulok. Sekarang pinjol sudah nyentuh angka 130 juta. Qadarullah saya udah nggak kerja, nggak ada pemasukan, bingung gimana caranya, orang tua saya sakit. Nah jadi konsultan pinjol itu pun menawarin dia melunasi hutang dengan cara gaya lubang tutup lubang di pinjol ilegal dan semi legal. Yang katanya semi legal ternyata ada DC lapangannya. Nah berarti bisa kita patokan bahwa
konsultan pinjol itu pun tidak tahu tentang update pinjol yang ada di si lapangannya, sehingga mereka menawarkan jasa ini itu yang ujung-ujungnya malah membuat mereka bangkrut lagi. Nah, itulah kenapa sebabnya saya tidak pernah menyarankan untuk menggunakan konsultan apapun, baik dia ada kantornya, jelas hukumnya, lebih baik tidak usah, karena makin menjerat kalian dan makin memperburuk keadaan kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mulai sekarang tolong sekali ya, buat yang kepikiran untuk ke konsultan pajak, buat yang kepikiran untuk ke lembaga-lembaga LBH apapun, buat yang kepikiran untuk menyelesaikan secepat-cepatnya pinjol kalian, buat yang merasa malu, buat yang merasa takut didatangin DC, buat yang merasa diteror, tolong dengarkan video saya kali ini. Ingat ya, lembaga apapun itu tidak akan pernah bisa yang namanya menolong kalian keluar dari jeratan pinjol. Yang ada mereka malah memperbodoh kalian dengan gali lubang tutup lubang lagi di pinjol ilegal, terus lagi mulai menjerat kalian. Coba kalian cari di lembaga manapun, ada nggak yang benar-benar berhasil, ada nggak yang benar-benar keluar dari pinjol, ada nggak yang benar-benar dibantu 100% sama lembaga apapun tanpa menggunakan embel-embel pinjol ilegal, tanpa menggunakan harus gali lubang tutup lubang. Coba cari. Jangan pernah khawatir dengan segala informasi bahwa akan nanti penjara, bahwa nanti akan kurungan ini itu, bahwa perdata nanti bisa dipersidangkan. Ingat sekali ya teman-teman, yang namanya pinjol konsumtif sejauh ini masih dalam taraf aman untuk galbay. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, hilangkan pikiran untuk membersihkan nama kalian secepat mungkin, hilangkan pikiran menggunakan jasa konsultasi apapun. Yang bisa menyelesaikan itu semua adalah kalian. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, makin kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.